Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan update lagi nih info mengenai CPNS untuk kalian yang sedang menunggu pendaftaran CPNS dan P3K di 2021 nanti. Tapi sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jika ada iklan, please jangan di skip ya. 괜찮아. Oke, jadi untuk video kali ini kita langsung aja ya membuka salah satu situs berita, yaitu portal sulut.com. Di sini judul dari berita itu adalah kabar buruk, rekrutmen CPNS 2021 tidak ada formasi guru. Oke, kita langsung membaca isi berita dari portal Sulut ini aja ya. Pupus sudah keinginan para sarjana lulusan jurusan keguruan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2021. Pemerintah memastikan tak akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi guru. Pemerintah menunda penerimaan CPNS guru dan dialihkan untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Waduh, menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah betul-betul tidak akan ada formasi guru untuk CPNS 2021 nanti? Karena memang ya seperti yang diketahui sudah diumumkan bahwa untuk formasi P3K di 2021 nanti itu jumlahnya cukup banyak ya, sampai dengan 1 juta formasi. Untuk info ini kalian bisa cek video yang pernah saya sharing mengenai formasi P3K untuk 2021 ini yang pernah disampaikan oleh Kemendikbud, Menteri Keuangan, dan juga dari Kemenpan RB. Nanti linknya saya simpan di description box ya teman-teman untuk detail mengenai pendaftaran P3K ini. Dan untuk kalian juga silahkan mempelajari soal-soal SKD maupun SKB-nya ya untuk persiapan CPNS maupun P3K di 2021. Nanti linknya juga akan saya simpan di description box. Nah, tapi ya kalau misalnya informasi ini memang benar, tidak akan ada formasi guru untuk CPNS 2021 karena dialihkan ke P3K, berarti itu hanya dikhususkan untuk para honorer dong ya. Bagaimana dong dengan teman-teman yang lulusan keguruan tapi mereka kerja di swasta atau kantoran nih, tidak mengajar sama sekali? Berarti tidak ada kesempatan dong untuk mendaftar sebagai ASN di 2021 nanti. Karena ya seperti diketahui banyak sarjana keguruan itu mereka tidak mengajar atau tidak honor ya, tapi kebanyakan mereka memilih untuk kerja kantoran di swasta. Seperti saya sendiri, walaupun sarjana keguruan, tapi setelah kuliah itu saya tidak pernah mengajar di sekolah atau honor ya teman-teman, tapi saya lebih memilih untuk kerja kantoran di swasta. Dan barulah saya bekerja sesuai dengan basic pendidikan saya, yaitu guru, ketika saya lulus di CPNS. Dan mungkin banyak ya juga di antara teman-teman yang seperti itu, walaupun kalian lulusan sarjana pendidikan nih tapi tidak honor atau tidak mengajar, tapi lebih memilih untuk kerja kantoran di swasta sambil menunggu pendaftaran CPNS. Tapi jika seperti ini ya, tidak ada formasi untuk CPNS di 2021, hanya ada di P3K untuk formasi guru, otomatis dong mimpi itu belum bisa terwujud pada CPNS 2021 nanti. Tapi mudah-mudahan ya info ini salah, kita tunggu aja info terupdate lagi. Oke, kita lanjut baca beritanya. Ini juga terlihat pada Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/13-13-M/TTSM.01.00/2020 tentang pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Dalam poin pertama, surat tersebut tertulis jika pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Pemkot Kota Mangun, Sulawesi Utara
Alfi Syahrin membenarkan jika rekrutmen CPNS 2021 tanpa ada formasi guru. Untuk Pemkot Kota Mangun, usulan formasi CPNS sudah diajukan sejak Agustus 2020 dan benar tidak ada formasi guru. Alokasi usulan CPNS khusus guru dialokasikan ke P3K, kata Alfi Jumat 11 Desember 2021. Kayaknya ini salah cetak ya teman-teman, bukannya 11 Desember 2021 tapi 11 Desember 2020. Nah, jadi ini dia surat menteri tentang pengusulan formasi guru untuk P3K yang dimaksud tadi ya. Coba kita zoom atau kita perbesar biar bisa kita baca poin-poinnya ya. Oke, jadi ini untuk perihalnya adalah pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Ini dikeluarkan di 1 Desember 2020 ya. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah. Isi suratnya, menindaklanjuti rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru melalui jalur P3K dan jabatan prioritas ASN tahun 2021. Dengan ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Poin pertama yang dimaksud tadi di beritanya ya, usulan kebutuhan guru P3K tahun 2021. A. Pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Jadi benar ya, di sini sudah dikatakan sepenuhnya untuk guru itu melalui jalur P3K. Dan ini adalah surat menteri dari Kemenpan RB ya teman-teman, yang diambil dari portal sulut.com. Kemudian poin B-nya, instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan guru CPNS pada akhir Agustus 2020 diharapkan memperbaiki usulannya menjadi guru P3K. Nah, ini pun untuk daerah yang sudah mengusulkan formasi guru di CPNS 2021 diminta untuk diperbaiki dan direvisi untuk formasi guru itu dimasukkan ke P3K. Berarti memang untuk CPNS guru itu tidak ada untuk formasi 2021 ya teman-teman. Kemudian poin C, pengusulan kebutuhan guru P3K berdasarkan hasil perhitungan ABK dengan mempertimbangkan data-data sebagai berikut. Poin 1, data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti data Dapodik. Nah, hal ini sudah mengisyaratkan berarti memang untuk P3K itu hanya untuk guru honorer yang datanya itu dia terdaftar di Dapodik. Nah, otomatis untuk kalian yang lulusan keguruan jika tidak mengajar di sekolah otomatis tidak ada datanya dong di Dapodik, berarti kalian tidak ada kesempatan dan memang tidak bisa daftar P3K. Dan untuk daftar CPNS pun nggak bisa ya, soalnya memang formasinya nggak ada. Lanjut poin 2, data usulan guru yang telah disampaikan di e-formasi pada akhir Agustus 2020. 3, data kelulusan CPNS tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN. Poin 4, data kelulusan P3K pada tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN. Poin C, khusus untuk usulan guru agama, perbaikan usulan dapat dilakukan dengan melihat ketentuan pada angka 2. Poin D, instansi wajib mengunggah surat usulan terbaru dan surat kesanggupan ketersediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan pada tahun 2021 dan mencantumkan jumlah kesanggupan usulan P3K. Poin 2, perbaikan usulan kebutuhan ASN tahun 2021 atau selain guru P3K. A. Menteri Pan-RB memberikan kesempatan pada instansi daerah untuk dapat memperbaiki usulan jabatan yang telah disampaikan pada akhir Agustus 2020 melalui e-formasi dan telah divalidasi oleh Kementerian Pan-RB sesuai dengan prioritas jabatan tahun 2021. B. Perbaikan usulan sebagaimana disebut pada huruf A meliputi kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK terbaru. C. Instansi daerah wajib mengunggah surat usulan terbaru dan surat kesanggupan ketersediaan anggaran untuk gaji, Diklat-Sar, dan tunjangan jabatan fungsional pada tahun 2021 serta mencantumkan jumlah kesanggupan usulan ASN.
D. Apabila instansi daerah tidak melakukan perbaikan usulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka usulan yang digunakan oleh Menteri Pan-RB dalam penetapan kebutuhan atau formasi adalah data yang diusulkan pada akhir Agustus 2020. Poin 3. Tata cara pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021 dapat dilakukan mulai awal Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman surat Menteri Pan-RB yang dikutip dari portal sulut.com mengenai bahwa di CPNS 2021 nanti itu tidak akan ada formasi guru, tapi untuk formasi guru itu akan dialihkan ke P3K. Oke, lanjut isi beritanya. Sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Teguh Wijinarko mengatakan pengajuan usulan formasi guru untuk seleksi P3K akan diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Jadi sesuai dengan isi surat tadi ya. Nantinya daerah masih bisa mengajukan usulan formasi guru melalui aplikasi e-formasi yang dikelola Kemenpan-RB. Sementara itu, pemerintah mencatat masih ada kebutuhan sekitar 1 juta guru untuk tambahan tenaga pengajar di sekolah negeri. Kebutuhan itu diharapkan bisa dipenuhi lewat seleksi guru P3K. Setelah seluruh usulan diterima, Kemenpan-RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Teguh mengungkapkan seleksi jalur P3K memberikan kesempatan kepada guru honorer berusia 20 tahun hingga 59 tahun untuk melamar di jabatan yang mereka inginkan. Ya, karena untuk P3K ini kan dia usianya itu maksimal 1 tahun sebelum usia pensiun jabatan yang dilamar ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video yang pernah saya buat mengenai pengumuman formasi untuk P3K yang pernah saya buat sebelumnya. Nanti linknya saya simpan di description box ya. Seleksi jalur P3K ini, maka usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan setahun sebelum batas usiun pada jabatan yang dilamar. Yakni kalau guru itu kira-kira 59 tahun, tambah Teguh. Menurut Teguh, seleksi P3K sebenarnya sudah direncanakan sejak April 2020. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman mengenai info bahwa di CPNS 2021 nanti ternyata tidak akan ada formasi guru. Karena untuk formasi guru itu akan diberi wadah di P3K. Nah, lalu bagaimana sih untuk P3K yang direncanakan akan diadakan di 2021 nanti ini? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek ya di description box untuk link penjelasan mengenai pendaftaran P3K di 2021 yang sudah dijelaskan oleh Kemenpan-RB, Menteri Nadiem, dan juga Menteri Sri Mulyani. Tapi kita lirik dulu ya teman-teman beberapa fakta atau poin yang dipaparkan oleh Tempo.com mengenai P3K ini. Nah, yang pertama ada perbedaan sistem seleksi dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi hal ini juga sudah saya jelaskan ya di video pembahasan P3K. Nanti kalian cek linknya di description box ya. Jadi Nadiem Makarim mengatakan terdapat perbedaan seleksi guru P3K yang dilakukan pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila sebelumnya guru hanya memperoleh kesempatan sekali per tahun, pada tahun depan guru honorer dapat mengikuti seleksi P3K hingga 3 kali. Dengan begitu, kata Nadiem, jika yang bersangkutan gagal pada kesempatan pertama, mereka dapat belajar lagi dan dapat mengulang ujian seleksi hingga 2 kali. Ujian seleksinya bisa diikuti pada tahun yang sama pada tahun 2021 atau di tahun berikutnya karena ini merupakan suatu program berkesinambungan. Fakta kedua, terdapat materi persiapan bagi peserta seleksi. Nadiem menjelaskan, kementerian bakal menyediakan materi persiapan. Ia berharap materi ini mendorong seluruh guru honorer mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.
Jadi kita pastikan akan ada berbagai macam pelatihan daring yang dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian, kata Nadiem. Pemerintah, kata Nadiem, juga menjamin bagi guru honorer yang lolos seleksi itu akan diangkat menjadi P3K dan penganggarannya dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pengumuman ini adalah seleksi pada tahun 2021 dan banyak sekali yang berbeda dari tahun sebelumnya, tuturnya. Nah, jadi ini juga sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya yang disampaikan langsung juga oleh Menteri Nadiem, bahwa untuk 2021 itu P3K penganggarannya itu mulai dari seleksi sampai dengan penggajian akan diambil atau dibebankan dari APBN ya. Jadi bukan lagi dari dana masing-masing daerah. Nah, karena itulah setiap daerah ini silahkan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya formasi kebutuhan P3K-nya tanpa mengkhawatirkan anggarannya, karena kan penggajiannya nanti itu akan diambil dari pusat ya. Jadi memang berbeda dengan P3K sebelumnya, di mana kalau untuk anggarannya itu ya semua dibebankan ke daerah masing-masing. Sedangkan untuk tahun 2021 nanti itu penganggarannya untuk P3K sepenuhnya akan dibebankan ke pusat. Fakta ketiga, syarat bagi pendaftar. Guru yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Guru tersebut menurut Nadiem mesti merupakan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Dua-duanya boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ini, tuturnya. Nah, jadi untuk P3K itu hanya 2 kategori aja ya yang boleh mendaftar. Yang pertama adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu swasta maupun negeri. Nah, yang kedua adalah bagi kalian lulusan keguruan tapi tidak mengajar masih bisa mendaftar di P3K ini, asalkan kalian memiliki sertifikat pendidik yang merupakan bukti bahwa kalian itu adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, jadi buat kalian walaupun lulusan keguruan tapi tidak mengajar dan kemudian tidak juga memiliki sertifikat pendidik ya, berarti kalian memang tidak bisa mendaftar P3K ini. Jika sebelumnya formasi guru P3K terbatas, maka pada tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan bagi yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Pemerintah pusat pun mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, fakta keempat, Sri Mulyani memastikan anggaran rekrutmen telah siap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan perekrutan P3K, baik untuk posisi guru maupun non-guru. Karena sebagaimana disampaikan, para guru honorer, gaji dan tunjangan dari non-PNS atau honorer menjadi guru yang ASN atau P3K memang berbeda. Kami terus mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari guru, ujar Sri Mulyani. Nah, untuk penjelasan ini lebih lengkapnya kalian nonton video yang linknya saya simpan di description box ya teman-teman. Oke, lanjut. Menurut Sri Mulyani, bahwa semua anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh APBN pada 2021. Jadi ini sudah dipertegas oleh Menteri Keuangan sendiri ya teman-teman. Pemerintah mencadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat dan yang baru. Bila guru honorer lolos menjadi guru P3K, mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja guru, termasuk sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak. Nah teman-teman, kalian juga bisa nonton ya mengenai perbedaan P3K dan CPNS baik dari segi gaji, status sampai dengan tunjangan-tunjangannya di video yang pernah saya bahas sebelumnya. Nanti linknya juga akan saya simpan di description box ya, biar kalian lebih paham ya perbedaan antara CPNS atau PNS dan juga P3K.
Selain anggaran 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut, dan ada pula anggaran 24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk menjadi PNS dan ASN daerah. Untuk di pusat, saat ini akan ada formasi 54.581 orang, rinciannya CPNS 27.291 formasi dan P3K 27.290 formasi. Untuk daerah akan ada rekrutmen 119.094 CPNS dan 1.002.616 orang P3K. Oke, demikian info update mengenai CPNS dan P3K untuk pendaftaran 2021 nanti ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.